Berita besar dari BlackRock yang mempersiapkan Bitcoin Spot ETF launch. Hal ini yang membuat Bitcoin dan kripto secara keseluruhan naik. Apakah sekarang waktu yang tepat untuk masuk beli? Kita akan bahas hal itu di video ini ya. Sebelum masuk ke pembahasannya, pastikan teman-teman suka sama kontennya dengan like dan subscribe. Itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik. Supaya kalian gak ketinggalan infonya, dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini tempatnya kita ngebahas segala hal tentang kripto secara netral dengan data. Jangan lupa komen juga videonya ya, karena kita udah memasuki akhir bulan. Setiap akhir bulannya itu kita ngadain undian untuk free membership Cuan Kripto. Itu diundi secara random menggunakan YouTube Random Comment Picker. Berlaku untuk 2 orang pemenang ya. Caranya gampang, kalian tinggal komen aja video yang ada di channel ini. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin, sekaligus saya sharing kapan saya masuk marketnya. Buat yang mau langsung join ke grup itu juga bisa, nanti di akhir video dijelaskan. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke update ya. Pertama itu dari berita besar, yaitu BlackRock yang udah mempersiapkan launching Bitcoin Spot ETF-nya. BlackRock melalui iShares Bitcoin Trust sudah mengumumkan tickernya dan dilisting oleh DTCC. DTCC ini merupakan lembaga clearing terbesar di dunia yang menghandle 2,3 kuadriliun dolar transaksi saham per tahunnya. Hal ini tuh membuktikan kita semakin deket banget ya sama launchingnya Bitcoin Spot ETF. Di video sebelumnya itu saya udah ngejelasin nih lampu hijau SEC untuk Bitcoin Spot ETF. Bagi yang belum nonton, ini video yang cukup bagus. Dan si BlackRock ini bilang seed capital investor had planned to buy shares in October. Maksudnya dari seed capital investor ini adalah modal awal untuk memulai sebelum dijual di stock exchange. Modal awal untuk membeli shares atau saham yang dimaksud di sini adalah produk Bitcoin-nya. Karena sebelum mereka memperjualbelikan saham Bitcoin shares IBTC ini, mereka itu harus punya produknya, yaitu si Bitcoin sendiri untuk di backup. Di sini dijelaskan seed capital investor would buy this month. Yang kita bicarakan di sini itu BlackRock loh. Aset manajer terbesar di dunia. Uang yang mereka manage itu hampir 10 triliun US dollar. Kalian mungkin nggak sadar, tapi produk yang kalian pakai sehari-hari itu, perusahaan yang membuatnya itu saham terbesarnya kebanyakan dari BlackRock. Ini hanya permisalan loh ya. Misal dari 10 triliun US dollar itu 1% masuk ke kripto. 1% dari aset mereka saya pikir cukup realistis ya. Dan bahkan mungkin akan jauh lebih besar. Tapi sebagai andai-andai aja nih, 1% dari 10 triliun US dollar itu 100 miliar US dollar. Dan kalau kita buka hitung-hitungan nih, kira-kira berapa sih uang yang dibutuhkan untuk menggerakkan harga Bitcoin? Menurut artikel dari CoinMarketCap yang dikutip dari reportnya Bank of America tahun 2021, which means saat itu Bitcoin lagi all time high ya. Dan reportnya itu bilang Bank of America ini mengklaim 93 juta dolar aja itu bisa men-trigger 1% price increase. 93 juta dolar itu dibandingkan 1%-nya aset BlackRock yang masuk ke kripto, ini itu nggak sampai 0,01-nya. Karena 1%-nya aja itu 1 billion. Artinya kalau ada 100 billion yang masuk, itu bisa menaikkan harga Bitcoin 1000 kali lipatnya. Bener kan ya? Karena kalau ada 1 billion yang masuk itu naiknya 10%. Dan kalau ada 100 billion yang masuk, artinya 100 kali lipat dari 10%, yaitu 1000%. Berarti 1 juta kita kalau dikali 1000% jadi 100 juta. Dan kalau 10 juta jadi 1 miliar. Stop. Jangan kasih hopium. Itu kan baru klaimnya dari Bank of America. Kita nggak tahu jadian realnya seperti apa. Kita juga harus melihat aset secara objektif. Nggak boleh FOMO. FOMO itu adalah hasil imajinasi dari mental-mental miskin yang ujung-ujungnya nyangkut terus bilang kripto itu scam. Sebelum FOMO, kalian harus ingat kata-kata ini. Tetap semangat, lanjutkan. Harapan kaya masih ada, tapi ingat, miskin sudah pasti. Nah gitu ya. Jadi harus tetap kontrol emosinya. Friendly reminder, pasti pernah dong yang ngerasain nyangkut lebih dari 1 kali. Jangan sampai kejadian begitu terus. Lanjut nih, dari berita bagus lainnya. Grayscale dapat approval dari pengadilan untuk lanjut mengajukan Bitcoin Spot ETF-nya. Menurut sumber informasi, kasusnya Grayscale ini dapat persetujuan dari pengadilan untuk mengirim ulang aplikasinya ke SEC. Di sini pengadilan memberi instruksi ke SEC tentang cara gimana si Grayscale itu melanjutkan aplikasi Spot Bitcoin ETF-nya. Sepertinya itu SEC udah kehabisan alasan ya untuk menolak aplikasi Bitcoin Spot ETF. Tapi entahlah, kita lihat aja gimana proses selanjutnya. Karena dari video yang saya jelaskan di update sebelumnya itu, SEC ini udah mulai terbuka. Semoga aja ya Bitcoin ETF itu akan segera disetujui. Karena kita sebagai crypto investor memang butuh paparan dana besar untuk ngelihat Bitcoin naik lebih tinggi. Dari data minggu lalu sih kita udah ngelihat ada 66 juta dolar uang institusi masuk ke Bitcoin. Sepertinya para institusi itu juga nggak mau ketinggalan nih untuk maju duluan sebelum Bitcoin Spot ETF di
approve. Tapi kalau kita ngelihat secara teknikal, apa sekarang waktu yang tepat untuk masuk beli Bitcoin atau kripto pilihan kalian? Karena secara teknikal, kita jadi punya gambaran harga yang fair untuk suatu aset itu di berapa sih? Buat yang berpikir teknikal itu nggak berpengaruh di kripto, itu sah-sah aja. Karena market kripto ini memang masih baru banget dan sangat sensitif terhadap news atau berita-berita seperti tadi itu. Itu hanya perbedaan tentang cara masuk market loh ya. Gimana pun cara masuk market kalian, saya doakan semoga cuan dan nggak nyangkut. Sebelum masuk ke teknikal, komen dong di bawah menurut kalian Bitcoin Spot ETF itu di-approve kapan sih? Dengan berkomentar, kalian berkesempatan untuk mendapatkan undian free membership cuan kripto. Kalian bisa berkomentar akhir tahun atau bulan Desember atau awal Januari dan lain-lain deh. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka konten ini. Lanjut kita ke technical analysis. Bitcoin akhirnya breakout juga nih dari major resistance 29.000 dan juga key area di 31.500. Saya itu ngejelasin ke teman-teman grup member di tanggal 7 Oktober nih. Potongan klipnya itu seperti ini. 29.000 ini bisa dikatakan resistance terakhir sebelum masuk ke bull run. Saya udah nggak nyebut di 30 atau 31.000 karena Bitcoin kalau balik lagi sampai di atas 29.200, confirm weekly di atas area sana, itu hanya tinggal cari momentum dan ngegiring opini publik. Mungkin media akan membuat berita bagus dan 30.000 sampai 32.000 ini akan di breakout juga. Nah, seperti itu. Saya bikin video ini tuh tanggal 7 Oktober 2 minggu lalu nih. Ngejelasin 29.000 itu kalau di breakout, media akan ngefollow dengan berita-berita bagus seperti yang saya jelaskan tadi contohnya ya. Dan dari berita bagus tersebut akan nge-breakout level 31.000 atau 32.000 juga. Dan kita ngeliat hal itu sekarang. Saya bukan cenayang atau bisa memproyeksikan masa depan. Tapi dari pengalaman saya jalan sekitar 9 tahun di kripto, saya itu selalu ngelihat pola-pola seperti ini. Resistance di breakout, ditambah berita-berita bagus dari media, lalu retail FOMO beli, ujung-ujungnya nyangkut lagi. Siklus seperti ini itu mengulang terus-menerus. Makanya saya bisa memproyeksikan hal-hal yang memicu pergerakan kripto itu apa aja. Saya sangat bullish banget sama kripto dari awal tahun. Saat kripto crash di bulan Maret ini aja, itu saat SVB collapse ya dan juga Binance bermasalah tuh. Di tanggal sekitar 9 Maret itu, atau seperti ini nih candlenya nih. Orang-orang berkata kripto akan drop lagi. Entah ada yang bilang 15.000, 8.000, 9.000, 2.000, dan lain-lain deh. Tapi di tanggal 9 Maret tersebut, saya sharing nih ke teman-teman grup member. 7 bulan lalu, ambil posisi long di Bitcoin USD. Lalu di tanggal 10 Maretnya, saya masuk lagi akumulasikan tuh 7 bulan lalu. Ini juga sama private video yang unlist 7 bulan lalu ya. Saya sharing entry ke teman-teman grup member, masuk dengan posisi long atau beli. Lalu di bulan September kemarin, saat Bitcoin drop nih ya, seperti ini, banyak orang mengira tuh di luar sana Bitcoin masih belum bottom. Tapi di bulan September itu saya bilang ke teman-teman di grup, ini merupakan bulan yang baik untuk invest. Ada banyak koin yang saya cicil beli. Lalu di tanggal 19 Septembernya juga saya cicil beli untuk masuk dengan posisi swing Bitcoin long. Profitnya itu yang saya sharing di thumbnail nih yang ada di video di channel ini. Profitnya lumayan bagus. Jadi saya bullish dari awal tahun itu nggak sekedar ngomong doang. Dan untuk Bitcoin sekarang, kita memang udah ngeliat di minggu kemarin itu kita confirm closing di major resistance 29.000 nih. Di minggu ini kita ngeliat ada push lagi sampai ke 35.000. Mungkin teman-teman yang trading di futures market itu nyampe ke 36.000 ya. Karena ada banyak banget yang terlikuidasi posisi short. Di sini itu kita ngeliat sekitar 300 juta dolar yang terlikuidasi nih. Dan posisi short kalau terlikuidasi atau kena stop loss itu artinya mereka harus beli. Dan kalau mereka beli itu kan artinya nambah juga dorongan untuk naik. Alhasil di futures market itu biasanya kalau ada pergerakan besar harganya lebih tinggi atau lebih rendah dari spot marketnya. Lebih tinggi harganya kalau lagi naik dan lebih rendah kalau harganya tiba-tiba turun. Lanjut ke technical dari daily time frame, kita udah ngelihat ada konfirmasi sekali closing di atas major atau key resistance di kisaran area 31.700. Most likely probability-nya nanti pagi kita akan ngelihat lagi closing di atas 31.000. Dan kalau kita ngelihat secara teknikal aja ini keadaan yang bagus banget buat Bitcoin. Dari technical analysis aja ini kelihatan udah bull run, tapi harga saat ini itu udah terlampau overextend. Saat ini itu pertama kalinya dalam kurun waktu yang cukup lama ya, kita ngelihat Bitcoin udah memasuki area overbought. Memasuki overbought itu udah jenuh beli. Secara momentum indikator ini akan sangat sulit banget kalau harga yang nge-push naik lagi, momentum indikatornya ikutan naik. Hal seperti itu jarang banget loh. Saya bilang jarang bukan nggak mungkin ya. 90% yang biasa terjadi di kripto itu adalah harganya masih tetap naik, tapi momentum indikator atau momentum buyer-nya itu udah perlahan turun. Dengan kata lain melemah. Misal harga yang membuat higher high, tapi di momentum indikator itu malah membuat lower high. Hal yang biasa terjadi saat seperti ini adalah terbentuknya bearish divergence. Memang
harganya masih bisa naik, tapi perlahan momentum buyer itu makin lama makin melemah. Dari divergence itu ngasih indikasi ke kita, buyer udah makin sedikit dan pergerakan untuk naik itu semakin terbatas. Biasanya saat udah nggak ada buyer lagi, yang terjadi adalah harga koreksi tuh. Koreksi dalam pergerakan harga itu wajar kok, namanya aja koreksi. Tujuannya untuk mengoreksi pergerakan di market. Dengan kata lain itu market nggak suka ada pergerakan yang tiba-tiba. Mau itu naik ataupun turun, kalau udah overextend, harga akan kembali ke rata-ratanya. Secara target dari penguatan breakout ini itu Bitcoin ada resistance di 37.500 dan juga di 40.000 US dollar. Dan secara major support 30.500 sampai ke 31.500 ini merupakan potensial area yang akan divisit lagi untuk koreksi harganya. 29.000 US dollar ini juga masih menjadi penentu antara bear dan bull. Kalau 29.000 US dollar ini gagal dipertahankan sebagai supportnya, sorry to say, potensial kita untuk masuk lagi ke bear market itu akan jadi meningkat. Selama 29.000 itu masih dipertahankan, 40.000 US dollar ini masih valid sebagai area yang dikejar untuk Bitcoin. Idealnya pergerakan market yang sehat itu bergeraknya dalam struktur ya. Jadi market itu ada higher high dan higher low. Kita di sini masih belum melihat pembentukan higher low-nya. Jadi saat Bitcoin ada koreksi membentuk confirm higher low, itu akan menjadi jawaban dari pertanyaan kita tadi, apakah merupakan waktu yang tepat untuk masuk ke Bitcoin? Kalian jawab sendiri aja deh ya. Kalau saya ngomong nanti dikira ajakan untuk membeli. Saya kalau ngelihat ada tanda-tanda yang bagus untuk masuk market, biasanya saya share juga di grup membership Cuan Kripto. Sebetulnya itu ada satu hal yang penting banget yang bisa membuat market crash hancur, balik lagi ke bear market. Ada tanda-tanda yang kurang enak saya ngelihat dari stock market S&P 500, diiringi dari Dow Jones dan juga Dow Jones Transportation. Dow Jones Transportation ini juga cukup penting, bisa dibilang urat nadinya perusahaan-perusahaan yang ada. Tapi saya nggak bermaksud untuk merusak party kalian ya. Dari stock market itu ngasih sinyal yang kurang bagus. Seperti yang kita tahu, stock market itu merupakan korelasi terdekat dari Bitcoin dan bisa dibilang ngasih kita sinyal kurang bagus. Saya nggak bisa jabarin di sini karena saya paham banget para penonton di sini itu nggak semuanya bijak dan bisa ngelihat kenyataan. Itu saya khusus akan dijelaskan di grup member Cuan Kripto. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin sekaligus. Kita belajar secara teknikal, fundamental, dan juga psychological market ya. Kalau ada kesempatan bagus di market, saya juga share kapan saya masuk market ya. Ini merupakan grup berbayar, tapi murah banget, recehan deh. Nggak sebanding sama edukasi yang didapat dan juga aset teman-teman. Murah banget, saya nggak matok harga mahal karena saya udah kaya. Sengaja saya nggak kasih gratis, karena saya paham banget yang gratis itu nggak dihargai. Tapi kalau teman-teman mau dapat gratis juga bisa kok. Komen aja video yang ada di channel ini. Setiap akhir bulannya itu kita ngadain undian untuk 2 orang pemenang. Diundi secara random menggunakan YouTube Random Comment Picker. Tapi buat teman-teman di sini yang mau langsung join ke grup tanpa nunggu, itu juga bisa. Caranya, kalian tinggal tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya, dan sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram, dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan Kripto, cuan terus.